panduan-panduan buku saku seperti yang saya buat ini yang berjudul 13 poin memahami polemik nasab. Akan tetapi ya, sebagaimana ada pernyataan dari Abu Hatim al-Asyarif ya, beliau mengatakan begini, qad yujadu fin nahri ma la yujadu fil bahri. Terkadang ya, ditemukan apa yang terdapat di dalam sungai, sesuatu yang tidak ditemukan di lautan, gitu loh. Nah, ini menggambarkan bahwasanya ya istilahnya memang banyaklah ya kitab-kitab yang atau buku-buku yang sudah tersebar tentang polemik asap ini. Tapi mungkin buku kecil ini yang saya tulis ini, harapan saya bisa menemukan titik poin dari yang belum pernah panjenengan semua temukan di buku-buku yang lain gitu. Baik, kita bicara ilmu nasab. Karena ini berkaitan dengan nasab ya. Apa sih ilmu nasab itu? Ilmu nasab adalah bagian dari ilmu sejarah yang di dalamnya membicarakan biografi seorang tokoh historis berikut dengan silsilah nasabnya, baik leluhurnya, keluarga besarnya, dan keturunannya, berdasarkan sumber-sumber yang valid dan terkonfirmasi berdasarkan sejarah yang akurat. Nah, itu namanya nasab gitu loh. Nah, dalam buku ini ya, kami akan menyajikan ringkasan kaedah-kaedah dalam ilmu nasab, baik penetapan nasab, pembatalan nasab, dan sebab keraguan di dalam nasab, berdasarkan referensi kitab-kitab nasab yang masyhur dan kredibel. Sesuai dengan apa yang termaktub dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab halaman 86 nomor 30 ya. Likulli ilmin masadiruhu wa maraji'uhu. Bagi tiap-tiap ilmu, masadiruhu itu memiliki sumber-sumber tersendiri, wa maraji'uhu dan maraji' tersendiri. Fala yu'khadu hadzal ilmu. Maka janganlah mengambil kepahaman akan ilmu ini illa mim masadirihi wa maraji'ihi al-mu'tamadati, kecuali dari sumber-sumbernya dan maraji'-maraji'nya al-mu'tamadati yang terpercaya. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa sumber-sumber referensi yang bukan dari kitab-kitab nasab atau catatan ulama ahli nasab yang thiqah tentu tidak bisa digunakan sebagai hujjah ataupun dalil dalam menetapkan nasab seseorang atau qabilah, sebagaimana termaktub dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab halaman 104 pada Thariqus Tsani. Bang Satria tolong di-mute ya. Pada Thariqus Tsani. Wala ibrata bitaqrirati man laisa min ahli dirayati bin nasab. Ya, dan tidak ada ibrah dalam keterangan dari orang yang bukan ahli dalam ilmu nasab. Oleh karena itu, berapapun banyaknya keterangan yang dijadikan hujjah dari para kiai dan ulama yang bukan ahli nasab, maka tentu tidak bisa diterima sebagai dalil dalam mengisbat nasab seorang atau qabilah. Sebagaimana yang sering kita dengar dewasa ini, banyak orang-orang membawa nama kiai dan ulama seperti Syekh Nawawi bin Umar al-Bantani, Syekhuna Muhammad Khalil bin Abdul Latif al-Bangkalani, Hadratus Syekh Ki Haji Hashim Ash'ari, Syekh Yusuf bin Ismail an-Nabhani, dan Syekh Ali Jum'ah, yang diklaim telah mengisbat nasab Ba'alawi, padahal beliau-beliau bukanlah tergolong para ulama ahli nasab, dan tidak ada karya tulis beliau-beliau di bidang ilmu nasab. Baik, untuk lebih jelasnya, kami akan membagi pembahasan dalam buku ini menjadi 3 bagian, diantaranya kaedah dalam menetapkan nasab, kaedah dalam membatalkan nasab, dan sebab-sebab keraguan dalam nasab. Nah, dengan 3 bagian pembahasan tersebut, kami berharap
bisa memberikan kepahaman bagi para pelajar dan pemula di dalam memahami ilmu nasab, dan bagi para pembaca di dalam memahami polemik nasab yang berjalan selama ini dan ramai diperbincangkan di medsos. Kaifiyah atau metode pengisbat nasab itu ada 3, sebagaimana Ibnu Toqtoqi dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab halaman 42, bab Muqaddimatus Tsaniyah. Di situ termaktub Tara'iqu Thubutin Nasabi 'indan Nasabah. Beberapa metode menetapkan nasab menurut ulama ahli nasab. Ya. Zakarah Ibnu Toqtoqi anna nasaba yathbutu bi thalathi tara'iq nadhkuruha wa nu'alliku 'alaiha aza'a kullin minha. Ya, telah menyebutkan Ibnu Toqtoqi bahwa sesungguhnya nasab itu ditetapkan berdasarkan 3 metode yang akan kami uraikan dan kami jelaskan dari masing-masing setiap metode tersebut. Kaidah yang pertama dalam menetapkan nasab yaitu ayyara khatta nasabatin mawthuqin bihi wa yu'arrifahu wa yu'arrifa khattahu wa yatahaqqaqahu, ya, fahina idza syahida khattan nasabati bi syai'in amila alaihi. Ayyara khatta nasabatin, hendaknya orang itu melihat catatan ulama ahli nasab mautsuqin bihi, yang terpercaya, bihi di bidang ilmu nasab, wa yu'arrifah, dan hendaknya mempelajari khattahu, catatan ulama nasab yang kredibel tadi, wa yatahaqqaqahu, dan menelitinya. Fahina idz, maka ketika itu, idza syahidah, apabila sudah menemukan seseorang tersebut khattan nasabati, akan catatan ulama nasab yang terpercaya di bidang ilmu nasab, setelah mempelajari dan menelitinya, dia telah menemukan bisyai'in, akan sesuatu, amila alaihi, maka silahkan beramal alaihi, terhadap apa yang telah dia pelajari dan dia teliti dari catatan ulama ahli nasab yang terpercaya tersebut. Itu loh. Bisa kita pahami dari takbir di atas bahwa dalam mengisbat nasab tentu harus meneliti dan mempelajari susur galur, susunan silsilah yang akan diisbat melalui catatan ulama ahli nasab dan kitab-kitab nasab yang terpercaya di bidang ilmu nasab. Catatan ulama nasab dalam istilah ilmu nasab tersebut, ya, disebut dengan ar-ruq'ah. Artinya catatan yang jelas maksud dan tujuannya akan kebenaran. Sebagaimana dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab halaman ke-58 pada bab Thubutun Nasab. Ya, ar-riq'atuh. Adapun yang disebut dengan riq'ah atau ar-ruq'ah, ay al-maktubuh, yaitu apa yang tertulis. Wa syartul maktub, dan syarat dari apa yang tertulis itu ayyakunah, hendaknya yang tertulis itu isinya adalah qat'iyyad dilalah sahihan. Itu adalah kepastian dalil-dalil yang benar. Walaysa kullu ma yuktabu sahihan, dan bukanlah tiap-tiap apa yang ditulis sahihan itu benar adanya. Walaysa kullu ma yuktabu, dan bukanlah tiap-tiap apa yang ditulis yuradu, itu dimaksudkan, itu diinginkan, minhu, dari apa yang ditulis itu, al-maksudu, apa yang dimaksud. Fannasabu, maka adapun nasab, ya, yathbutuh, akan tetap, idza wujida firriq'ati atau firruq'ati, ketika ditemukan di dalam ruq'ah atau riq'ah, au kitabin, atau di dalam catatan kitab, bisyartin,
Bisyarti hadzal maktubi, dengan syarat catatan ini qat'iyyud dilalah 'alal maqsud, itu berisi tentang kepastian dalil-dalil 'alal maqsud, atas apa yang dimaksud. Walaysa minal mu'talif, dan bukan ya catatan yang isinya itu kerancuan. Au mutasyabahil asma, atau hanya sekedar keserupaan nama saja. Nah, di antara syarat menggunakan ruq'ah itu adanya catatan tersebut tidak menyelisihi keterangan yang terdahulu atau usulnya, dan harus berdasarkan dalil-dalil qat'i, bukan dhonni, yaitu dalil prasangka atau asumsi pribadi, itu namanya dhonni. Sebagaimana termaktub dalam kitab yang sama, yaitu syurutu i'timadir riq'ah, syarat menggunakan ar-riq'ah sebagai landasan di dalam mengisbat nasab, alla takuna mukhalifatan lil usuli, hendaknya ar-riq'ah itu tidak menyelisihi kepada usulnya. Wa alla takuna, dan hendaknya ar-riq'ah itu ya tidak berbentuk dhanniyatad dilalati 'alal maqsudi, prasangka, dalil-dalil prasangka 'alal maksud, terhadap apa yang dimaksud. Nah, sekarang kita melihat ya sumber-sumber yang sering diajukan oleh mereka di dalam menentukan keabsahan nasab mereka. Contoh misalkan kitab Al-Burqatul Musiqah. Apakah kitab Al-Burqatul Musiqah itu kitab nasab? Bukan. Kitab Al-Burqatul Musiqah itu lebih kepada kitab tasawuf, bukan kitab nasab. Maka tentu saja ya kitab sastra, sejarah, tasawuf, fikih, apakah bisa kitab-kitab tersebut dijadikan rujukan dalam mengisbat nasab? Jawabannya tentu saja tidak bisa. Sebagaimana keterangan dalam kitab Rosail fi Ilmil Ansab halaman 164 pada bab Mawatinul Wad'i sebagai berikut: amma madhannul wad'i wal kadhibi fil ansabi fanajiduhu fi ma yali. Adapun indikasi-indikasi pemalsuan dan kedustaan di dalam nasab, maka kita bisa menemukan yang demikian itu dari beberapa hal yang akan kami sebutkan di bawah ini. Yang pertama, kutubul adab, yaitu kitab sastra. Yang kedua, ya, kutubul fikhil islami wa kutubit tasawuf, kitab-kitab fikih islami dan kitab-kitab tasawuf. Bal, bahkan qad tajidu, kalian bisa menemukan, kadang-kadang kalian bisa menemukan fi kutubil fikhi, di dalam kitab-kitab fikih, wat tasawufi, dan kitab-kitab tasawuf, ahaditsah, beberapa hadis mansubatan, yang dinisbahkan lirrasulih sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahia, sedangkan status daripada hadis tersebut makdzubatun, itu hadis yang dusta. Wala na'ni, dan kami tidak bermaksud menyatakan annal ulama asy-syari'ata, bahwasanya ulama syariat itu yukadzibuna, sedang berdusta, wa yusahimuna, atau sedang melakukan kelalaian, fi wad'il ansabi, di dalam meletakkan sebuah nasab. Wa innama na'ni, dan pastinya yang kami maksudkan adalah anna ilmal ansabi, bahwasanya ilmu nasab, ma huwa min ikhtisasihim, itu adalah perkara yang mana perkara tersebut min ikhtisasihim, ya, tergolong kekhususan daripada mereka. Walidah fa innahum qad yukhti'una, oleh karena itu maka sesungguhnya mereka kadang-kadang bisa melakukan kesalahan atau kelalaian di dalam
menyaring hadis-hadis atau keterangan-keterangan yang dimasukkan ke dalam kitab-kitab karyanya. Falikulli ilmin ahluhu. Maka tiap-tiap ilmu itu memiliki pakarnya tersendiri. Itu teman-teman ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kutubul mu'arrikhinah, kitab-kitab para sejarawan. Alladzina la dirayata lahum bi'ilmin nasab. Yang mana mereka itu memang tidak memiliki pemahaman atau wawasan luas di bidang ilmu nasab, atau bukan ahli nasab gitu simpelnya. Wa amma ahlud dirayati minhum fakutubuhum khaliyatun minal wad'i wal kadhibi. Apabila sejarawan itu sekaligus memang orang yang ahli nasab, selain dia sejarawan juga ahli nasab, maka kitab-kitabnya itu akan terbebas, akan bersih, akan kosong dari pemalsuan dan kedustaan. Wa in alimu, dan apabila dia mengetahui bil kadhibi, akan adanya kedustaan, fa innahum yambihuna alaihi, maka mereka pasti akan memberikan peringatan terhadap apa yang mereka tulis. Wa ala ayyi halin fa innan nasabata di'buhut tahqiqah wat tadqiq wat tahrir hatta yatma'inna qalbuhu. Ya. Dan yang kita ketahui bahwasanya para ulama ahli nasab itu tradisinya adalah mentahqiq. Apa itu tahqiq? Meneliti. Wat tadqiq. Apa itu tadqiq? Mengkritik. Ya, wat tahrir, dan meluruskan apa yang dianggap salah. Hatta yatma'inna qalbuhu, sehingga hatinya menjadi tentram untuk menerbitkan atau menyebarkan kitab karyanya itu. Itu teman-teman ya. Oke. Contoh kasus nasab Ba'alawi yang sumber referensinya adalah kitab-kitab sastra dan sejarah seperti Al-Burqah Al-Musiqah, Jauharus Syafaf, Ad-Daw'ul Lami, As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk. Maka kitab-kitab ini tidak bisa dijadikan referensi utama di dalam menetapkan keabsahan nasabnya seseorang yang dalam hal ini adalah nasabnya Ba'alawi. Begitu teman-teman. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Teman-teman? Iya, lanjut. Lanjut, Gus. Nyimak Sampai. Oke. Bisa dipahami ya sampai di sini ya. Siap, Oke. paham. Nah, kemudian yang berikutnya yang tidak bisa dijadikan sumber referensi di dalam menentukan suatu nasab adalah kutubul mustasyrikin al-maghradin, yaitu kitab-kitab orientalis yang tidak jelas sumbernya atau bias. Contoh kasus dalam kitab Syamsud Dhahirah halaman 512 yang memuat nasab Wali Songo berdasarkan orientalis Belanda Van den Broek, di mana dalam kitab itu menyatakan nasabnya Wali Songo itu bersambung kepada Abdul Malik bin Alwi Amil Faqih, dan sumbernya dari Belanda yaitu Van den Broek. Maka itu tidak bisa diklaim sebagai kebenaran. Sementara manuskrip-manuskrip yang ada tentang keluarga keturunan Wali Songo itu menyatakan bahwasanya Wali Songo bukan bagian dari Ba'alawi. Itu teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir ya, riwayatul awam, yaitu cerita pitutur awam, allati la mustanada ilmiyan laha, yang tidak punya sandaran keilmuan, laha, bagi riwayat pitutur awam tadi. Jadi hanya kisah-kisah yang tidak ada sanad keilmuannya. Contoh seperti mimpi, seperti kasyaf gitu kan.
Itu nggak bisa. Nggak bisa itu, teman-teman. Itu. Nah, kemudian indikasi rekayasa silsilah nasab. Ya. Adanya indikasi rekayasa silsilah nasab itu bisa terlihat sebagai berikut. Sebagaimana dalam kitab Muqaddimat fi Ilmin Nasab halaman 65. Ya. Bagaimana bunyinya? Tikraru asma'in mutasyabahatin muntahilatin li'isaliha ilal jaddil maz'um. Mathalan, Muhammad ibn Ali ibn Uqab ibn Junab ibn Zahir ibn Muhammad ibn Ali ibn Uqab ibn Junab ibn Zahir ibn Muhammad ibn Ali ibn Uqab. Artinya, tikraru asma itu mengulang-ulang nama, mutasyabahatin yang serupa, muntahilatin yang menjiplak nama yang sebelumnya, susunan nama yang sebelumnya, tujuannya li'isaliha, untuk menyambungkan ilal jaddil mas'um, kepada kakek yang dimaksud, gitu loh. Nah, kemudian yang kedua, indikasi yang kedua, al-intisabu ila ibnin majhulin li'abim ma'lumin. Ya, menyambungkan seorang anak yang tidak dikenal dan terkenal kepada seorang bapak yang dikenal dan terkenal. Contoh, ya, Ubaidillah yang majhul. Ubaidillah ini tidak dikenal dan terkenal. Ya, dan Ahmad bin Isa yang maklum, dikenal dan terkenal. Di mana Ubaidillah yang majhul ini dianggap sebagai salah satu putra daripada Ahmad bin Isa yang ma'ruf, gitu loh, yang maklum. Nah, ini adalah indikasi, teman-teman. Kemudian al-adraj, yaitu antuzadu nuqtatun au tuhfadhu, yaitu menambahkan titik ataupun menghilangkan titik, au yuzadu ismun, atau menambahkan sebuah nama, au sifatun, atau sifat, au kunyatun, atau nama kecil, di ismin alal asli, kepada nama atas asalnya. Contoh, ya, contoh di sini, Abdullah dalam kitabnya Al-Janadi diasumsikan oleh Ali Asyakran sebagai seorang yang sama dengan kakek buyutnya yang bernama Ubaid, dengan alasan mentasghir, yaitu mengecilkan namanya dari Abdullah menjadi Ubaidillah, kemudian diikhtisor, diringkas menjadi Ubaid. Nah, ini indikasi, teman-teman. Ini indikasi ini. Nah, dalam kitab Al-Madkhal halaman 78, faqad yakunul khilalu fi umudin nasabi dalilan ala butlanin nasab. Maka kadang-kadang kerancuan di dalam pongkol nasab itu menjadi alasan batalnya sebuah nasab itu. Ya. Nah, contoh kerancuan nama Abdullah dan Ubaidillah yang kemudian diklaim sebagai salah satu putra daripada Ahmad bin Isa yang tidak pernah disebutkan oleh para ulama ahli nasab dari abad ke abad, bahkan dalam kitab-kitab nasab yang mu'tamad. Itu indikasi, teman-teman. Oke, sampai di sini paham? Ini sudah bicara tentang khutun nasabah. Silakan.